Ya, shalom. Mari kita mau fokus, kita mau persiapkan hati kita persiapkan hidup kita mau datang kepada Tuhan. Di minggu terakhir di tahun 2024 ini kita akan persembahkan hidup kita. Di minggu terakhir ini kita akan bersuka di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu baik sepanjang tahun ini. Tuhan sudah pelihara kita semua jemaat GKS. Kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bersalaman satu sama lain. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Haleluya. Mari saudara, sejenak kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini Tuhan. Kami rasakan betul penyertaan Tuhan. Semua karena Tuhan baik dan itu terbukti hari ini Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2024 ini izinkan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik Tuhan. Kami akan ibadah Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan kami akan diberkati lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari saudara, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, sejenak kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita ingat-ingat sepanjang tahun ini Tuhan sudah menolong kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Di saat kita sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Di saat kita mengalami masalah persoalan, dengan keperkasaannya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan sekalipun mungkin sampai hari ini kita belum menemukan jalan keluar, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan pada kita. Kekuatannya selalu baru setiap hari. Sepanjang tahun 2024 kita rasakan betul Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari sejenak kita bersaat dulu di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan sempurna bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhan.
sepanjang tahun 2024, dari awal tahun dan sampai hari ini di penghujung tahun. Beberapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Semua bukan karena Tuhan, semua bukan karena kekuatan kita, semua bukan karena harta yang kita punya, semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita hari ini. Saya mau dengar jemaat saja katakan,
Mungkin akan ada banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Tapi percaya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mampu lewati itu semua. Untuk itu mari saudara, kita pohonkan penyertaan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Kita butuhkan keajaiban Tuhan. Kita butuhkan sentuhan tangan Tuhan dalam hidup kita. Di tahun 2025 kita akan cakap dan mampu menghadapi semua perkara yang ada di dalamnya. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami siap untuk mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita berada di penghujung tahun 2024. Kita semua bersyukur. Amin, saudara. Dan keadaan boleh prediksi-prediksi ya, banyak prediksi keadaan tahun-tahun ke depan akan semakin sulit. Tapi kita punya Tuhan, jangan khawatir saudara, amin.
Tuhan kita luar biasa. Di tahun 2025 pajak boleh naik, tapi bilang samping kiri kananmu gak penting. Bilang samping kiri kananmu gak penting, amin saudara. Yang penting adalah kita tahu siapa yang pimpin hidup kita. Amin. Siapa yang pimpin hidup kita? Tuhan Yesus, amin saudara. Kita bawakan satu pujian ini. Ku tahu siapa yang pimpin jalan hidupku. Telah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Amin.
Sebelum kita siapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami akan belajar memberi yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau kuduskan melayakan persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan memberkati pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala rencana-Mu
Tuhan kami semuanya. Dan pada pagi hari ini kami datang, menyiapkan hati kami. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Beracaralah Tuhan atas ibadah ini. Pimpin kami Tuhan, dan pimpin hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut ini bukan berasal dari manusiawi hamba Tuhan, melainkan firman daripada Tuhan yang turun atas firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami duduk Tuhan, sebelumnya kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan Tuhan pada hari-hari yang lalu. Kiranya Tuhan Kau menahirkan kami kembali Tuhan. Biarlah persembahan dan ibadah hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, masih kurang semangat. Shalom. Shalom. Masih juga kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita udah memasuki ujung tahun. Kita masuk di bulan terakhir, di minggu terakhir di 2024. Berarti kita akan menyongsong 2025 dengan sukacita. Amin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Kurang kelihatan ya. Oke. Firman hari ini saya beri tema tetap memegang teguh firman Tuhan. Next. Ya, kita akan belajar dari seorang Ayub. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah banyak yang tahu ya cerita tentang Ayub ya, historisnya, latar belakangnya, semuanya. Tapi hari ini kita sama-sama akan belajar lebih lagi tentang Ayub, dan semoga kita bisa dapat hal yang baik dan yang positif dari firman Tuhan hari ini. Next. Terutama saya akan jelaskan dulu latar belakang kehidupan Ayub, biar firman ini nggak panjang luas. Jadi bapak-bapak, ibu tahu semua skemanya tentang Ayub. Yang pertama, Ayub adalah orang kaya. Dia orang kaya, dia memiliki banyak ternak. Ya kalau misalkan sekarang dia bisa dibilang crazy rich, katanya kan, orang-orang yang banyak uangnya gitu. Dan Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, ya. Terus Ayub memimpin keluarga dengan teladan yang baik. Berarti udah dapat 3 poin tuh kita. Yang pertama adalah Ayub orang kaya. Yang kedua, dia juga anaknya banyak. Yang ketiga, dia hidupnya teladan di hadapan Tuhan. Berarti baik nih, orang baik banget ini. Terus kita lanjut lagi. Ayub selalu mencari kehendak Tuhan. Selanjutnya, Ayub diuji oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa imannya tidak terkait kepada harta bendanya. Selanjutnya lagi, Ayub mengalami berbagai cobaan hidup seperti kehilangan anak-anak, ternak, dan rumah. Lanjut, Ayub juga dihinggapi penyakit kulit yang berbahaya. Lanjutnya, Ayub tetap setia dalam Allah. Selanjutnya, Ayub bertobat, memohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dia. Yang terakhir adalah Tuhan menyembuhkan Ayub dan memberkati dia dengan lebih banyak anak dan kekayaannya. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bicara tentang Ayub ini kurang apa kalau kita bisa lihat ya. Pertama, dia orang yang kaya. Terus kedua, dia mempunyai keturunan yang bisa dibilang bonafit gitu. Terus ketiga, dia salah satu orang tua yang teladan, membawa anak-anaknya ke hadapan Allah gitu. Ketiga, dia juga selalu mencari kehendak-kehendak Allah. Tetapi kita harus juga
lihat dari sisi kenapa Ayub bisa Tuhan izinkan mendapatkan cobaan atau musibah, ataupun kita bilang penyakit ya. Udah tadi dia mengikut Tuhan Yesus, ternyata dia dikasih sama Tuhan, anak-anaknya mati, anak-anak kesayangannya mati. Terus kedua, dia kehilangan hartanya. Enggak sampai di situ juga, dia ternyata juga dapat musibah, badannya luka-luka dan berbau busuk gitu, sehingga orang-orang di sekitar dia enggan untuk mendekati atau hidup bareng bersama dia. Next. Dan kita juga bisa baca di Ayub 2 ayat 10. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah buka handphonenya, takut ke distract. Kita lihat aja di depan, karena udah saya siapkan. Oke, kita sama-sama ya baca firman Tuhan ya. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu untuk berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Kau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan dirinya." Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu. Di ayat 2, di ayat 10 ini, Ayub 2 pasal 10 ini, kita bisa lihat bahwa saat anak-anak Ayub meninggal, hartanya hilang, dan Ayub terkena penyakit, tinggal siapa yang bersama Ayub? Istrinya. Ya. Tetapi Tuhan juga izinkan istrinya, kalau kita baca secara keseluruhan, istrinya itu menyuruh Ayub. Dia menekan Ayub bahwa udah nggak usah menyembah Tuhan, katanya. Karena kenapa? Lihat apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan Ayub dan keluarganya. Sepertinya Tuhan tuh nggak ada kesayang sama Ayub gitu. Tetapi saat istrinya menekan, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhannya, apa yang Ayub jawab? Apakah kita mau menerima apa yang baik saja daripada Tuhan, dan kita tidak mau menerima yang buruk? Jadi dari sini kita lihat bahwa Ayub walaupun sudah tertimpa masalah bertubi-tubi, tetapi dia bertahan bersama Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan itu akan hidup di dalam hidup dia. Firman Tuhan itu tidak akan sia-sia bersama dia. Dan dia akan tetap setia. Dia tidak mengotori bibir dia untuk mengutuk Tuhan. Dia tidak akan mengotori hidup dia untuk mengutuk Tuhan. Oke, masuk lagi bapak-bapak, ibu-ibu, lebih lagi. Ya, itu hal-hal itu terjadi pada Ayub. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, perkiraan masalah-masalah itu juga bisa nggak terjadi kepada kita? Bisa nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Bisa ya. Next. Ya, permasalahan sehari-hari yang bisa terjadi ke dalam hidup kita. Pertama, yang biasanya permasalahan itu terjadi, iblis selalu lebih fokus kepada organisasi kecil. Apa itu adalah organisasi terkecil? Adalah keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama, biasanya iblis itu bermain di hubungan suami istri. Ya, kita bicara tentang pernikahan. Terus kedua, masalah orang tua dengan anak. Biasanya hubungan antara orang tua dengan anak, biasanya iblis juga bermain di situ. Ketiga, masuk lagi lingkungan. Mau lingkungan kita bergereja, ataupun kita mau lingkungan kita dalam dunia pekerjaan, atau lingkungan kita dalam dunia berbisnis, ataupun anak-anak yang masih sekolah ataupun yang berkuliah, iblis bisa tetap bekerja dalam lingkungan itu untuk mempengaruhi kita agar kita jauh daripada firman Tuhan. Selanjutnya adalah masalah ekonomi. Siapa hari-hari ini juga yang merasakan? Mungkin saya merasakan sih hari-hari ini ekonomi
bukan makin baik, tetapi makin sulit. Tapi tetap saya percaya sama Tuhan. Tuhan tetap piara hidup saya dan keluarga saya. Amin. Terus masalah kesehatan. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu saat hari ini ada yang bergumul dengan kesehatan. Tetap pegang firman Tuhan bahwa Tuhan punya cara dan punya waktu yang tepat untuk kesembuhan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selanjutnya ada masalah pekerjaan, terus ada masalah utang piutang atau pinjol. Kalau misalnya di kampung-kampung tuh ada namanya Bang Emok gitu ya. Banyak masalah. Terus ada masalah juga ini pendidikan tadi udah, kenakalan remaja dan seterusnya gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Dan permasalahan-permasalahan ini semuanya berdampak ke keluarga, berdampak ke anak-anak, berdampak ke sosial keluarga, dan banyak hal dampaknya. Next. Ya, kita tadi udah baca kan, ada perceraian dampaknya pasti buat anak-anak ya, bapak-bapak, ibu. Perceraian pasti yang dikorbankan adalah anak-anak. Terus sekarang juga kita nggak asing lagi sama yang namanya judi online. Saya banyak banget menemui kasus sekarang judi online itu, itu sangat meresahkan. Karena mindset orang-orang malas, ini izin saya mengatakan seperti itu. Karena orang-orang malas adalah orang-orang yang pingin dapat uang secara instan. Dia nggak mau menikmati prosesnya, atau proses demi proses dia nggak mau. Dia maunya cara cepat aja cari uang. Ya ini iming-iming daripada si jahat ya. Dipermudah sekarang judi. Tadi judi konvensional, sekarang jadi online gitu. Terus anak-anak kita tanpa sepengetahuan kita di luar karena pengaruh, yaitu kenakalan remaja. Sekarang ada yang tawuran, ada yang minum-minuman. Terus kita juga lihat juga sekarang anak-anak ada yang pakai drugs atau narkoba. Bahkan bukan orang-orang dewasa saja yang punya uang, anak-anak kecil saja sekarang yang SMP, SMA itu, ini sekarang udah bahaya ya. Ada kemarin tuh ngeliat di TV ada obat-obatan khusus orang-orang sakit jiwa sebenarnya ya. Tapi mereka konsumsi itu gitu. Katanya infonya buat apa? Buat lebih tenang katanya. Dia nggak mau pusing dengan kehidupan ini. Tetapi semuanya ini bermuara apa? Iblis menggiring. Ya adalah kematian. Jadi banyak sekarang anak-anak muda, orang-orang muda, terus banyak orang-orang tua juga yang hopeless, yang nggak ada harapan hidupnya, yang nggak ada pegangan hidupnya, sehingga dia memutuskan untuk apa? Mengakhiri hidupnya. Next. Klik ya. Ini adalah suatu riset. Tetapi riset ini bukan riset yang dikarang, tetapi ini kenyataan. Ini saya ambil dari kasus ya, kasus gabungan itu di daerah Purwokerto atau Banyumas ini ya. Kemarin tuh saya ambil ini. Nah, ternyata di daerah pun seperti daerah Purwokerto atau Banyumas, orang-orang yang mengalami kasus bunuh diri ini banyak ternyata. Dalam studi dalam analisisnya itu, dalam data tabelnya itu, dari bulan Januari sampai Agustus tanggal 19 itu, kasus bunuh diri itu adalah 849 orang. Ini terjadi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ini bukan rekayasa, tapi ini kesungguhan. Jadi pentingnya benar-benar kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Ya, sejauh mana kita bisa memegang anak kita, keluarga kita, sejauh mana? Selain kita bisa menanamkan firman Tuhan yang hidup dalam diri mereka. Kita manusia terbatas. Tetapi jika firman Tuhan hidup di dalam anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan pasangan kita, dia mempunyai pattern untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia ingat sama Tuhan. Nah, kasus ini
ternyata juga banyak dampaknya. Yang pertama adalah kasus tertinggi adalah ekonomi. Orang bunuh diri karena ekonomi, yaitu karena kelilit utang biasanya. Dia malu sama sosial lingkungan dia, akhirnya karena penagih datang terus. Iya kalau orang yang nggak tahu malu, tapi kalau orang yang malunya tinggi gitu, dia ngerasa terintimidasi. Mau cari ke keluarga, pinjam lagi ke keluarga, malu dia. Akhirnya tertekan, tidak ada harapan, bunuh diri. Tuh. Nah, selanjutnya ada lagi kasus yang bunuh diri karena itu putus cinta gara-gara perselingkuhan. Sama juga dia pikir pasangan dia setia, ternyata pasangannya tidak setia, dan dia karena dia ngerasa dia udah nggak ada lagi harapannya, dia akhirnya ambil keputusan bunuh diri gitu. Terus yang ketiga adalah karena obat-obatan, overdosis. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk lagi lebih dalam lagi. Next, bagaimana kita bisa tetap memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Kita belajar dari Ayub. Next, ya, saya minta lagi bapak-bapak, ibu-ibu berdiri lagi sekali lagi untuk membacakan firman Tuhan. Kita sama-sama hormati firman Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Maka aku akan melompat-lompat di pikiran di bawah kepentingan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak menyangka kebenaran. Ya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di Ayub 6 ayat 10 ini firman Tuhan berkata, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Sengaja saya warna-warnai ada 3 bagian karena kita akan mengupas ayat ini lebih dalam lagi. Next. 3 hal yang bisa kita ambil dari Ayub 6 ayat 10. Yang pertama adalah, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Kata-kata ini merujuk kepada sikap bersyukur Ayub dalam segala hal, dalam keadaan segala hal. Dan redaksi selanjutnya adalah, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Dan poin ini bicara tentang sudut pandang, cara pandang Ayub terhadap kehidupan dia. Redaksi selanjutnya adalah, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Dan yang ketiga ini adalah bicara tentang tindakan iman Ayub. Jadi dia bukan bicara doang, tetapi dia sudah melakukan imannya. Jadi bicara tentang tindakan iman Ayub. Mari kita masuk lagi lebih dalam. Yang next. Ya, yang pertama adalah, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Saya sedikit disclaimer dulu untuk apa? Saya sedikit bicarakan dulu untuk gambaran untuk ayat 6 ini. Jadi Ayub di ayat pasal 3 itu dikasih apa? Dinasihati oleh temannya, sehingga di ayat 6 ini adalah jawaban Ayub kepada teman-temannya yang menghakimi dia gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah Ayub bersyukur dengan segala keadaan. Kita tidak pungkiri bahwa Ayub saat itu adalah, kalau kita bisa lihat ya dalam keadaan atau visual gambar tuh, Ayub tuh kayaknya udah kayak orang terasingkan gitu. Orang udah nggak ada uangnya, orang udah nggak ada anak-anaknya, orang nggak ada rumahnya, orang nggak ada istrinya, udah kayak gelandangan gitu dia. Terus orang-orang di sekitar dia juga malah
menjudge bahwa Ayub itu berdosa sama Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar dia bilang, karena dosamu lah Tuhan mengutuki engkau, karena dosa-dosa yang dilakukan Ayub, sehingga Tuhan berikan tulah pada Ayub. Tetapi dengan lantang Ayub berkata, dia nggak berbuat dosa, gitu. Dia nggak berbuat dosa, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sehingga apapun yang diperkatakan dia adalah bukan kutukan, bukan cacian, bukan gerutukan, kekecewaan kepada Tuhan, tetapi ucapan syukur. Berarti pentingnya kita ada mengucap syukur dalam keadaan apapun yang ada dalam kita, mau kita baik, mau kita senang, maupun kita sedang ada masalah, tetap kita harus bersyukur sama Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena dari ucapan syukur itulah kita akan lebih lagi dekat dan intim sama Tuhan, dan biasanya dari bersyukur itulah Tuhan bisa membukakan hal-hal yang menurut kita nggak mungkin, tetapi Tuhan kasih loh buat kita gitu. Nanti kita tercengang, wah Tuhan kok bisa kasih ini sama kita, kok Tuhan bisa bukain jalan ini buat kita gitu. Nggak pernah kita pikirin tuh, biasanya ada tuh gitu. Kalau kita tetap bersyukur, tidak mengeluh, dan ayo terus jalanin apa yang kita bisa jalankan gitu. Yang kedua, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak mengenal balas kasihan. Bicara redaksi kedua ini adalah bicara saat Ayub mendapatkan tekanan, masalah, bertubi-tubi, tapi dia tetap bisa berlompat-lompat, bersuka cita. Itu kan nggak mustahil banget bagi orang-orang yang biasa gitu. Yang ada biasanya kalau kita dapat masalah tuh ngegerutu, nyalahin Tuhan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tetapi Ayub masih tetap bisa bersuka cita gitu atas kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Karena kenapa? Ayub mempunyai sudut pandang yang bagus. Next Ci. Udah masuk poin yang kedua, Ci. Ya, ini dia. Karena Ayub mempunyai cara sudut pandang yang berbeda dari orang-orang biasanya. Ya, kita bisa ilustrasikan ya. Yang satu ada masalah nih, dia bersungut-sungut mengeluh hal negatif lah, tetapi walaupun dia di sini ada masalah, tetap dia menantikan berkat Tuhan. Terus dia mengucap syukur sama Tuhan, sehingga karisma yang keluar dari orang-orang ini adalah biasanya auranya positif. Orang dekat sama dia juga kayaknya seneng gitu. Karena kenapa? Dia orangnya positif gitu. Anak-anak Tuhan biasanya gitu, dekat sama siapapun gitu kayaknya enak aja gitu. Oke, lanjut lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Poin yang ketiga, ya, poin ketiga adalah sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Nah, ini bicara tentang Ayub, tindakan Ayub. Karena Ayub mendapatkan tendensius dari lingkungan, dia menyatakan bahwa sebenarnya kamu bisa menilai aku seperti ini, kata Ayub. Kalau misalnya kita ilustrasikan ke bahasa sama sehari-hari. Tetapi Ayub mengatakan sesungguhnya dia tuh udah menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Tetapi dia juga kan nggak bisa bicara lebih banyak karena ini kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dia gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang merasakan hal yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu melakukan hal yang baik gitu ya. Tetapi tetap hal yang baik yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan semuanya tuh dianggap tidak benar oleh lingkungan, oleh keluarga gitu. Tetapi saya yakin dan percaya, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat kebenaran. Karena iman tanpa perbuatan juga mati. Iman kita kepada Tuhan, ya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan gitu. Mungkin ada yang gak support, Bapak Ibu semuanya melakukan kebaikan. Misalkan contoh nih, ada keluarga misalkan benar-benar butuh, ini benar-benar butuh gitu, benar-benar butuh, pingin kasih pinjaman. Biasanya ini terjadi nih, suami istri nih mintanya misalkan dari keluarga laki-laki nih, sama nih, butuh nih keluarga yang laki-laki itu
minta yang ke keluarga laki-laki kan. Tapi kan biasanya kalau keuangan mah kan diaturnya sama bendahara negara, ibu-ibu tuh biasanya tuh. Jadi saat pinjem misalkan gitu ya, dari pihak laki-laki mungkin kasihan lihat saudara gitu ya, perlu dibantu, mau dikasih gitu. Cuman kan suami juga harus diskusi dulu sama istri gitu ya. Kadang-kadang hal yang baik belum tentu baik gitu dipandang dari sebelah mana nih sudut pandangnya yang baik gitu. Jadi tadinya harusnya kita melakukan yang kebaik karena memang ada intervensi dari samping ya, karena mungkin nggak sepaham ya, akhirnya nggak bisa jadi tuh hal-hal yang baik terjadi. Ya mungkin kita juga harus lihat kronologis apa juga nih yang menjadi dari sebelah kita untuk melakukan kebaikan itu depending gitu. Oke, next. Ya, kesimpulannya adalah jika kita tetap memegang teguh firman Tuhan, maka poin 1, poin 2, poin 3 ini, poin 1, poin 2 sama poin 3 ini adalah menjadi pedoman bagi diri kita, ibu-ibu. Jadi jika kita tetap gitu memegang firman Tuhan dalam kehidupan kita, senantiasa hari demi hari kita selalu Tuhan mau apa dalam kehidupan kita, merenungkan firman Tuhan, maka poin 1, 2, 3 ini biasanya menjadi karakter kita, ibu-ibu, menjadi cara pandang kita, menjadi gaya hidup kita selama kita tetap dalam on the track-nya Tuhan. Jadi biasanya dikala kita merenungkan firman Tuhan, memegang teguh firman Tuhan, ini menjadi barometer gaya hidup orang-orang yang memegang teguh firman Tuhan gitu. Karena kenapa? Ayub aja dalam keadaan terpuruk seperti itu dia masih tetap bisa memegang teguh tentang firman Tuhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sedikit mau menggambarkan bahwa kehidupan dari kita lahir sampai saat hari ini, kalau kita renungkan bahwa pernyataan Tuhan itu sebenarnya luar biasa untuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman kadang kita tuh kurang melihat bahwa Tuhan tuh nyata, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena selalu kita menggambarkan Tuhan tuh sebagai sinterklas dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penyayang, Tuhan Yesus itu maha pengasih, Tuhan Yesus itu maha pemberi. Itu nggak salah. Tetapi yang salah adalah perspektif kita pada Tuhan. Karena kita mau Tuhan itu tuh baik terus sama kita, sehingga saat kita diberi ujian, diberi cobaan, diberi rintangan, itu kita kayaknya ngerasa, kok Tuhan begini ya sama kita ya, kok Tuhan beda ya sesuai dengan yang hamba-hamba Tuhan sampaikan, kok Tuhan diemin kita ya, kita tetap dalam masalah gitu ya, kok Tuhan enggak jawab doa-doa kita, pergumulan kita Tuhan enggak jawab. Seakan-akan Tuhan tuh beda dengan sudut pandang manusiawi kita. Memang beda. Tuhan Yesus atau Tuhan itu mempunyai kedaulatannya sendiri, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, yang bisa tetap saya kasih pandangan sama bapak-bapak, ibu-ibu. Sesusah apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, percaya Tuhan Yesus tetap bersama kita. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan percaya kesembuhan apapun pergumulan yang kita doakan itu akan terbukti di waktu yang tepat, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Dan sampai saat hari ini kita bisa kumpul di sini mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, itu bukan kebetulan, bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya sudah dalam kontrolnya Tuhan. Dan saya juga
mendengar di berita-berita bahwa tahun depan ini akan menjadi tahun yang sangat sulit gitu. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari lahir sampai hari ini kita dipiara Tuhan. Toh masalah-masalah yang dulu kita bisa lalui bersama Tuhan. Jadi kenapa kita harus takut untuk menghadapi tahun depan, bahkan minggu depan, semuanya? Kita nggak usah perlu takut, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selagi firman itu masih dalam pegangan kita, firman itu tetap di dalam hidup kita. Bahkan besok pun kita mati gitu ya, itu bukan bicara tentang kesukaran buat kita, tetapi puji Tuhan kita bisa bertemu sama Tuhan gitu. Karena harapan kita dan tujuan hidup ke dalam dunia ini adalah ya kita bisa memberikan firman Tuhan seperti ini, kita bisa memberkati satu dengan yang lain. Dan Tuhan itu nggak akan menuntut kita bahwa hidup kita itu harus benar-benar banyak duit, terus harta kita harus banyak, terus relasi kita harus banyak. Enggak. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah satu, jadi pelaku firman Tuhan. Bapak-bapak, Ibu semua. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saya ada satu ayat lagi untuk penutup. Ayub 3 ayat 10. Begini firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Firman ini adalah inti daripada Ayub, firman dari Ayub, bahwa Ayub mengetahui bahwa walau hidupnya sulit gitu ya, hidupnya diomongin orang cuma bisa judge hidup dia gitu. Orang kan kalau ngeliat cuma dari gambaran luar doang ya biasanya. Orang yang tadinya kaya, misalkan jatuh miskin, itu orang cuma ngomong, wah itu hidupnya nggak bener tuh orang tuh, wah itu hidupnya orangnya cuma gini. Oh, semua orang pasti ngeliatnya begitu. Tetapi bukan sebenarnya kesalahan Ayub, tetapi memang Tuhan izinkan gitu Ayub bisa jatuh. Tetapi iman yang sejati dari Ayub berkata bahwa nggak apa-apa Tuhan jatuhkan saya saat ini, tetapi dia meyakini bahwa dikala Ayub hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyangkat hidupnya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sekarang juga yang merasa hidupnya sedang jatuh, merasa lagi terpuruk, orang-orang di sekitar juga menjudge ibu, bapak-bapak semua nggak baik gitu. Tenang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dikala Bapak-bapak, Ibu-ibu hidup di dalam Kristus, maka Tuhan akan promosikan Bapak-bapak, Ibu lebih lagi daripada yang kemarin. Amin, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Amin, ada amin di sini. Amin. Jadi bahwa karena Ayub tahu hidup dia berada di posisinya Kristus, maka dia nggak akan takut akan segala sesuatunya. Dan kita bisa tahu dan kita juga bisa lihat akhir hidup Ayub. Ayub akhirnya mendapati berkat lebih daripada yang lain, daripada yang dia dapati dulu. Dulu dia bilang udah orang kaya, udah privilege. Bahkan waktu Tuhan mengangkat dia kembali, lebih kaya daripada yang kemarin. Dan ini bicara tentang berkat jasmani ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya nggak bicara tentang berkat rohani ini. Benar-benar dia kaya gitu, benar-benar dia kaya. Dan kalau misalnya kita lihat juga anaknya lebih banyak, tapi saya nggak tahu Om Den itu istrinya ada 2 apa 3, nggak tahu juga, karena anak-anaknya banyak. Itu harus jadi pertanyaan juga tuh. Tetap 1, berarti anak-anaknya banyak, itu 1. Puji Tuhan. Jadi tetap istrinya 1, anak-anaknya banyak, hartanya lebih melimpah dari yang pada kemarin. Oke Bapak-bapak, Ibu-ibu, firman saya juga nggak panjangkan, karena hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang lebih banyaknya ya kita sama-sama merenungkan firman ini, khususnya di Ayub 6 ayat 10. Nah ini firman ini menjadi rema sekali buat saya, sehingga ini saya bisa bagikan Bapak-bapak, Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang firman pemain musik.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi jangan sampai lupa. Saya ulangi sekali lagi, firman hari ini yang bisa kita tangkap adalah, poin yang pertama adalah kita harus tetap bersyukur dalam keadaan hal apapun yang terjadi dalam dunia kita. Yang kedua adalah, yuk mari kita coba merubah sudut pandang kita yang tadinya pikiran kita negatif menjadi hal yang positif. Ketiga adalah, ayo kita lakukan tindakan iman kita. Gak usah jauh-jauh, kita mulai dari keluarga kita yang kecil dulu. Setelah itu baru kita nanti bisa ke yang lain. Semoga 3 poin ini bisa menjadi renungan untuk kita semua untuk menghadapi tahun depan. Dikala firman itu tetap ada bersama kita semua, percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu, penyertaan Tuhan tidak akan luput di dalam hidup kita. Kita bawakan lagu ini. Amin Tuhan. Bagi hidup saya, karena saya lihat penyertaan Tuhan buat keluarga saya itu luar biasa banget. Kalau boleh bergumul sampai tahun ini, saya dan keluarga masih bergumul atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga. Tetapi lagu ini sangat menguatkan saya kembali, sangat menguatkan. Kita lihat teksnya ya. Minta Ci teksnya dari awal Ci. Kita baca. Pernyataan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Next. Hadirat-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, itulah yang terutama bagiku. Next. Pernyataan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Next. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Next. Semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanku. Next. Anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Next. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
saya menyadari bahwa anugerah Tuhanlah sebenarnya sesungguhnya yang menguatkan kami semua sekeluarga. Dan semuanya itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Gimana kita mau tahu anugerah Tuhan kalau kita merasakan bahwa hidup kita tuh perlu Tuhan? Kadang-kadang ibu-ibu saya selalu menekankan perkataan ini. Dikala kita hidup tenang, dikala hidup kita senang, kita gak akan bisa lihat Tuhan. Kenapa? Jarang sekali orang hidup tenang, hidup senang, bisa mengenal Tuhan secara pribadi khusus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dikala ada kesulitan, bukan lari daripada Tuhan, melainkan ayo hidup lagi dekat sama Tuhan. Walaupun hidup dari Tuhan bukan menjadi kesenangan juga, enggak. Tetapi ada pengharapan dari Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu. Mari lagu ini kita nyanyikan bersama-sama dengan iman.
boleh belajar dari cerita Ayub ini. Dan apa yang dialami oleh Ayub itu merefleksikan setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Walaupun ada dari proses yang kami alami jauh berbeda dengan Ayub, tapi kejadian-kejadian yang dialami Ayub itu juga yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Yang kadang-kadang kami jatuh bangun di dalam pergumulan kami, di dalam masalah kami. Tapi satu hal ya Bapak, kami juga mau belajar dari pernyataan Ayub bahwa Kau tahu jalan hidup kami. Oleh sebab itu, kalau apa yang kami alami dan Kau izinkan, tujuannya hanya satu: memurnikan iman kami, memurnikan kerohanian kami, mendewasakan kerohanian kami, dan juga lewat proses-proses hidup kami ini juga lah kami boleh belajar dan dibawa untuk bisa mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Sebab tanpa proses kami tidak bisa mengenal Engkau secara pribadi. Hanya lewat proses yang Kau izinkan itulah kami boleh mengalami dan mengenal kasih-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Berkati Markus yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Bapak meteraikan firman ini di dalam setiap hati dan jiwa kami, sehingga firman ini boleh menjadi momentum bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Amin, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Markus, untuk kemenangan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tuhan Yesus memberkati Pak Markus dan keluarga. Amin, haleluya. Saudara, warta gereja ibadah minggu depan akan diumumkan lewat WA Group, dan ibadah full sementara tidak ada. Nanti kita ada ibadah full lagi di bulan Januari dan nanti akan diinfokan di WA Group. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian. Bagi-Mu yang
Angkat kedua tangan kita. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai dan memelihara saudara. Dan percaya, di tahun yang akan datang, tahun 2025, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Providensinya akan selalu membawa saudara ke dalam kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Dan percayalah, kita akan melihat kemuliaannya selalu dinyatakan dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.